Ya, shalom sahabat-sahabatku, jumpa lagi bersama saya dalam program FYP, Fakta yang Pasti. Apa FYP hari ini? FYP hari ini saya beri judul Kelebihan-kelebihan iman Kristen berdasarkan Alkitab. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, di tengah banyaknya sistem kepercayaan yang ada di dunia ini, iman Kristen menonjol bukan karena klaim kosong, tetapi karena kebenaran yang hidup di dalam Yesus Kristus. Iman Kristen tidak hanya berbicara soal moralitas atau ibadah, tetapi tentang keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia. Nah, sekarang mari kita lihat bersama apa saja kelebihan-kelebihan daripada iman Kristen berdasarkan Alkitab. Kelebihan iman Kristen yang pertama, iman Kristen berdasarkan kasih karunia, bukan usaha manusia. Coba sekarang kita coba lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan di sana apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berbeda dari banyak kepercayaan yang mengajarkan keselamatan melalui usaha sendiri. Saudara-saudara, iman Kristen menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah murni dari Allah, bukan hasil kerja atau usaha kita, tetapi pemberian kasih karunia. John Stott berkata begini, keselamatan adalah anugerah ganda, keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah, dan iman yang menerimanya pun adalah pemberian Allah. Tidak ada tempat untuk kebanggaan manusia. Itu kata John Stott. John Stott menjelaskan bahwa bahkan iman untuk menerima keselamatan itu pun adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Iman Kristen benar-benar meniadakan segala bentuk kesombongan rohani dan mengangkat tinggi anugerah Allah semata. Saudara-saudara, sama seperti seseorang yang tenggelam di lautan. Agama lain hanya memberi petunjuk cara bagaimana berenang. Tetapi Yesus Kristus dalam iman Kristen berbeda. Dia melompat masuk untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, kita tidak harus hidup dalam ketakutan apakah kita cukup baik bagi Allah. Karena kita diterima bukan karena usaha kita, tetapi karena Yesus Kristus yang cukup sempurna bagi kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian kelebihan iman Kristen yang kedua. Iman Kristen memberi kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sahabat-sahabatku, iman Kristen memberi kepastian, bukan kemungkinan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus itu memiliki hidup kekal. Bukan menunggu hasilnya, itu kelak. Tidak seperti itu. Nah, sekarang saya coba kutip kata-kata bagus ya dari Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon berkata begini, a little faith will bring your soul to heaven. A great faith will bring heaven to your soul. Sedikit iman akan membawa jiwamu ke surga. Iman yang besar akan membawa surga ke dalam jiwamu. Saudara-saudara, bayangkan seseorang yang mengikuti ujian masuk ke universitas ya. Dan setelah mengerjakan dengan susah payah, dia hanya bisa berharap cemas menunggu hasilnya. Tetapi dalam iman Kristen, keselamatan bukan seperti ujian. Yesus telah luluskan kita dengan nilai yang sempurna dan hasilnya sudah diumumkan. Apa? Kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran atau rasa bersalah secara terus-menerus. Imani janji keselamatan yang telah Kristus berikan. Bersyukurlah setiap hari karena Anda memiliki jaminan hidup kekal, bukan hanya harapan kosong. Berani bersaksi karena keselamatan Anda itu tidak tergantung pada perasaan, tapi pada kebenaran yang pasti. Amin. Amin. Itu yang kedua. Sekarang kelebihan iman Kristen yang ketiga. Iman Kristen mengubah hati, bukan hanya perilaku luar. Kita coba lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, iman Kristen bukan hanya mengubah perilaku dari luar,
tetapi mengubahkan hati dari dalam. Injil Kristus bekerja dari hati, menciptakan manusia baru dengan cara berpikir dan hidup yang baru. Satu contoh, seperti Rasul Paulus, yang awalnya dari pembenci Kristus, kemudian menjadi pelayan Kristus. Ini bukan perubahan moral, tapi lahir baru. Sekarang perhatikan kata-kata John Calvin berikut ini. Calvin berkata, perubahan ini bukan sekedar di permukaan, tetapi suatu pembaruan sejati dari seluruh keberadaan manusia yang berasal dari kuasa Roh Kudus. Itu kata Calvin. Di sini Calvin menekankan bahwa menjadi ciptaan baru bukan soal memperbaiki hidup secara moral atau kelihatan lebih baik secara sosial, melainkan tentang transformasi sejati dari dalam. Roh Kudus menciptakan manusia yang baru dengan kehendak, kasih, dan tujuan hidup yang baru. Saya coba kasih ilustrasi ya, sama seperti seorang pematung melihat sebongkah batu besar. Orang lain melihatnya sebagai batu biasa, tetapi pematung itu melihat patung indah tersembunyi di dalamnya. Dia memahat dan membentuk hingga keluar bentuk yang mengagumkan. Nah, begitu juga dengan Kristus melihat kita, bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai ciptaan baru yang indah. Amin. Saudara-saudara, jangan puas hanya dengan penampilan rohani luar ya, seperti ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Tetapi izinkan Roh Kudus mengubah hati saudara. Lakukan evaluasi diri. Apakah saya benar-benar berubah dari dalam atau hanya berpenampilan Kristen saja? Kemudian berdoalah agar hidup saudara menunjukkan buah pertobatan sejati, bukan sekedar ritual luar. Amin. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kelebihan iman Kristen yang keempat adalah iman Kristen memiliki pribadi penebus yang hidup. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya melalui Yesus ya. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, iman Kristen bukan soal sistem, ritual, atau ide, tetapi relasi pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup. Tidak ada iman lain yang menyatakan bahwa Tuhan datang ke dunia, mati menggantikan manusia berdosa, dan bangkit mengalahkan maut. Coba perhatikan kata-kata Lewis berikut ini. Lewis berkata, yang membedakan kekristenan bukan hanya moralitasnya, tetapi Kristus itu sendiri. Itu kata Lewis. Saudara-saudara, agama-agama lain itu seperti menara yang mencoba dibangun manusia untuk mencapai langit. Tetapi iman Kristen seperti Allah yang turun dan merendahkan dirinya, menjangkau manusia di bawah. Dia tidak hanya memberi petunjuk, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Saudara-saudara, bangun relasi pribadi dengan Kristus bukan hanya pengetahuan tentang agama. Ketika bingung memilih arah hidup, ingat bahwa Yesus adalah jalan, bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi Dia sendirilah jalannya. Jadikan Yesus pusat dalam setiap keputusan, bukan hanya di hari Minggu. Kemudian berikutnya, kelebihan iman Kristen yang berikutnya, yang kelima, iman Kristen menjawab kebutuhan terdalam manusia, yaitu apa? Yaitu pengampunan dan pemulihan. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara-saudara, manusia rindu untuk diampuni, merasa bersih, dan juga dipulihkan. Iman Kristen memberikan pengampunan total, bukan sebagian. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa yang telah diampuni. Hanya dalam Yesus manusia berdosa itu bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Charles Haddon Spurgeon berkata, Allah melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat, bukan ke utara atau ke selatan. Karena garis itu akan bertemu lagi, tetapi timur dari barat. Karena mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Itu kata Spurgeon. Spurgeon menekankan keberanian Allah dalam mengampunannya. Spurgeon menekankan keberanian Allah dalam pengampunannya. Dosa kita bukan disimpan dalam arsip surgawi, melainkan dihapus secara total. Iman Kristen memberikan kelegaan yang tidak ditawarkan oleh sistem apapun di dunia ini. Saudara-saudara, sama seseorang yang membawa ransel penuh batu ya, yang berat, menyakitkan, dan membuatnya itu tidak bisa bergerak dengan cepat.
Tapi saat seseorang membantunya melepaskan semua beban itu, dia bisa berdiri tegak dan melangkah dengan ringan. Itulah yang Kristus lakukan saat kita diampuni. Beban dosa dilepaskan. Amin. Saudara-saudara, jangan terus menanggung dosa lama yang sudah diampuni. Tinggalkan rasa bersalah yang tidak perlu. Kemudian maafkan orang lain seperti Allah itu mengampunimu. Gunakan hidupmu yang sudah dipulihkan itu untuk melayani dan menguatkan orang lain atau sesama. Amin. Amin. Kemudian kelebihan iman Kristen yang berikutnya, yang keenam. Iman Kristen menyediakan damai sejati di tengah dunia yang kacau. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dunia menawarkan ketenangan semu lewat hiburan, uang, dan pencapaian-pencapaian tertentu. Tetapi hanya iman Kristen yang memberi damai ilahi yang sejati, damai di tengah badai, damai di tengah kekacauan. William Hendriksen berkata, damai sejahtera Allah bukan hanya ketenangan psikologis, tetapi penjagaan aktif atas hati dan pikiran, seperti penjaga kota menjaga gerbang dari serangan musuh. Itu kata Hendriksen. Di sini Hendriksen menggambarkan damai sejahtera bukan sebagai perasaan pasif, tetapi sebagai perlindungan aktif oleh Allah atas pikiran dan hati kita. Damai sejati dalam iman Kristen bukanlah hasil pelarian dari realitas, tetapi hasil penjagaan ilahi di dalam realitas. Sama seperti seorang anak kecil bisa tidur nyenyak di kapal yang sedang dihantam badai, selama dia berada di pelukan ayahnya. Dunia bisa kacau, tetapi jika kita dekat dengan Kristus, kita bisa tenang di tengah-tengah kekacauan. Amin. Saudara-saudara, saat cemas dan gelisah, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan firman. Latih hati untuk percaya, bukan panik. Baca Mazmur saat resah. Dan bersyukur atas setiap hal kecil. Rasa syukur itu membuka pintu damai Allah. Amin. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Kelebihan iman Kristen yang berikutnya, ya, yang ketujuh. Iman Kristen menawarkan harapan dalam penderitaan. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, iman Kristen tidak menyembunyikan kenyataan bahwa hidup itu sulit. Tapi iman ini menawarkan pengharapan di balik penderitaan. Bahwa ada maksud Allah, ada kemuliaan kekal, dan ada janji pemulihan. Amin. Ini saya coba kutip kata-kata dari John Calvin lagi ya. Calvin bilang begini, the cross is the school of Christ. Salib adalah sekolah Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya penderitaan yang dialami dalam Kristus itu menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara, sama seperti seorang wanita yang sedang hamil menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tidak menyerah karena tahu akan ada kehidupan baru yang lahir. Begitu pula penderitaan kita sekarang ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan di masa depan. Saudara-saudara, jangan menghindari penderitaan rohani. Pandanglah pada pengharapan kekal. Belajarlah seperti Ayub yang tetap percaya walau tidak mengerti semuanya. Bersandarlah pada komunitas dan firman Tuhan saat melalui masa-masa sulit. Amin. Oke, baik. Ya, kita tiba pada penutup ya. Saudara-saudara, semua kelebihan iman Kristen ini bukan hanya untuk kita menikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada dunia. Dunia sedang haus akan kebenaran, damai, dan juga pengharapan. Dan semua itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Jika hari ini saudara belum mengenal Yesus secara pribadi, ketahuilah, Dia mengasihi saudara, mati bagi saudara, dan bangkit untuk memberikan hidup kekal. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Nah, undangan ini masih berlaku sampai dengan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Nah, jika saudara sudah percaya, jangan biarkan kabar baik ini berhenti hanya sampai di hidup saudara. Jadilah terang, jadilah saksi,
dan beritakan Yesus kepada orang lain. Dan jika saudara belum percaya, terimalah Yesus hari ini sebagai juru selamat dan Tuhanmu secara pribadi. Karena apa? Karena dialah satu-satunya yang sanggup menjawab pertanyaan hati terdalam manusia. Siapa aku? Untuk apa aku hidup? Kemana aku akan pergi? Jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Kiranya renungan dan pengajaran hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Sampai jumpa di program FYP berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.